juga para senior, para sesepuh, guru-guru kita yang juga rawuh di tempat ini, semua insya Allah diberikan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kita tunggu-tunggu syafaatnya sampai di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terlebih kepada sesepuh kita, Pak Muji, juga Pak Kamari, Pak Sarto, Ibu, dan semua adik-adik saya yang saya cintai, saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini saya terima kasih sekali di Jawil diberikan undangan dan bisa juga kemudian ikut bersama-sama di tempat ini, dan saya juga merasa appreciate karena ini serius sekali kalau menurut saya. Ini tendanya aja kan seperti tendanya orang mantenan. Makanya saya tadi siang tuh sudah dikasih WA gambar-gambar tenda ini, jadi saya bilang wah ini luar biasa, ini serius sekali. Dan Pak Terbono saya kira ini enak sekali tempatnya karena tempatnya luas dan nyaman ya. Jadi dekat jalan besar tetapi punya tempat yang luas, begini cocok sekali untuk reuni ya. Saya kira kita bersama-sama bisa bersilaturahmi di tempat ini dengan baik, dan saya selaku pribadi juga selaku warga masyarakat Kulon Progo. Tadi kan nggak boleh ngomong selaku bupati ya, karena boleh. Selaku pemerintah daerah juga nggak boleh, nanti kena denda nadis. Saya senang sekali kalau seandainya banyak teman-teman yang dari luar daerah kerso kondur di Kulon Progo, kemudian juga ikut membangun Kulon Progo. Maka pada kesempatan kali ini ada Pak Darto. Saya nggak boleh bilang Pak Darto itu anggota DPR, nggak boleh ya. Nah di sini nggak ada anggota DPR, nggak ada DPR tingkat 1, tingkat 2, pokoknya Pak Darto. Pak Darto itu juga sebagai tokoh masyarakat di Kulon Progo yang tentu juga tahu bahwa Kulon Progo ini membutuhkan banyak masukan-masukan, membutuhkan banyak pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu sekalian yang sudah, saya yakin pengalamannya sudah banyak selama ini, baik di mana, mungkin di daerah-daerah lain selain Kulon Progo. Kesempatan yang tak paling bagus adalah momentumnya sekarang. Jadi 5 tahun ini kesempatan untuk misalkan ada yang tersake kundur, kemudian berinvestasi di Kulon Progo, kemudian membangun masyarakat di Kulon Progo, kemudian juga ikut barangkali ya investasi, kemudian juga menggerakkan ekonomi kerakyatan di Kulon Progo. Nah, oleh karena itu kami mendukung seandainya Bapak Ibu sekalian kerso kundur di Kulon Progo, kemudian mengembangkan bersama-sama Kulon Progo. Nah ini saya berharap sekali mudah-mudahan dengan sedaya niki nek pensiun kerso kundur di Kulon Progo, insya Allah begitulah. Yang tinggal di luar Kulon Progo, kalau yang sudah di Kulon Progo ya sudah lah, nggak usah keluar-keluar gitu ya. Ada Mbak Esti, ada Pak Terbono, teman-teman ini sudah di Kulon Progo ya sudah, dan alhamdulillah. Dan yang perlu saya sampaikan di sini bahwa perkembangan di Kulon Progo, insya Allah bandara ini memang betul-betul Pak Presiden Pak Jokowi memaksa harus selesai 2019. Ya boleh ditepuk tangan dulu. Nah, mudah-mudahan tepuk tangan ini bagian dari doa lah, insya Allah. Bagian dari doa sehingga kalau dari hitung-hitungan saya mungkin 2019 itu ya paling-paling baru bisa untuk mendarat gitu ya. Tapi mungkin belum ada yang jualan tiket mungkin gitu ya. Tetapi kalau 2020 saya kira sudah bisa. Kalau 2022 itu memang sudah sempurna sekali. Jadi kira-kira target waktu seperti itu sehingga Kulon Progo ini bisa betul-betul terbuka untuk daerah-daerah lainnya dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Nah, di Kulon Progo ini yang lumayan karena angka harapan hidup kita itu tertinggi. Alhamdulillah 2 tahun terakhir kita ini nyalip kota dan nyalip Sleman, sehingga orang hidup di Kulon Progo rata-rata 74,5 tahun. Jadi insya Allah kalau pulang Kulon Progo ya panjang umur lah kira-kira gitu. Insya Allah gitu. Kalau pulang Kulon Progo panjang umur.
Kalau ada yang sakit-sakitan di Jakarta pulang sini nggak jadi sakit gitu ya. Mereka begitu. Jadi, karena apalagi di Papua, saya dari Papua tuh, mana? Sumbawa, ya. Ya Papua, Sumbawa itu angka harapan hidupnya lebih rendah. Ya, jadi anu aja Pak, untuk beli kemauan Pak. Ya. Ya, jadi saya kira Kulon Progo menjadi satu harapan baru yang kemudian bisa kita berkembang bersama warga masyarakat. Dan selanjutnya kami juga atas nama pribadi dan juga warga tentunya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Banyak hal-hal yang kurang berkenan sengaja atau tidak sengaja, baik saya pribadi, keluarga maupun warga masyarakat dan juga pemerintah daerah tentu kami di hari yang baik ini kami mohon keikhlasannya untuk kita bisa saling memaafkan, terlebih kepada bapak-bapak guru senior kita ini yang kita tentu banyak hal-hal yang kurang berkenan, itu biasa karena murid-murid. Nah, kalau saya cerita ya dulu itu Mbah Semi ini kan masih kan Mbah Semi semua yang ngabru, ada yang macam-macam lah, itu sudah ada aja. Saya tuh minum apa itu es dari tempatnya Mbah Semi yang di KI Teres itu kan rasanya udah seger. Waktu itu kita kalau ditinggal olahraga di belakangan, kemudian minuman tarus itu mesti dombe kancane. Terus saya tulisi, ini sudah saya ludahi. Saya tinggal olahraga di belakang itu, Terus saya balik lagi, tulisan saya itu ditambahi, saya ikut meludahi. Ternyata saya ya kalah pinter kalau baca-baca yang nakal itu. Waduh, meskipun tidak diludahi kan saya juga nggak tega dong. Wah ini semua posing meludahi. Jadi ini kenangan-kenangan yang indah ya. Kalau motor saya nggak punya motor Pak, sepeda motor saya SMA nggak punya. Saya beli motor pertama kali itu kuliah aja semester 3. Semester 3 baru beli sepeda motor CB 100 tahun 76 CB itu. Ya, kemudian saya beli, saya latihan naik motor baru semester 3 di kedokteran. Saya ingat betul waktu di bundaran itu saya terbalik, motornya itu malah kualik gitu, jadi tangkap polisi. Ya maklum karena saya dari Koka Brentiso, motor juga enggak punya, baru beli sekali, itu aja jual kambing semua, kambing saya jual semua, kambing tetangga juga ikut terjual. Jadi pengalaman pahit kuliah itu saya kira Mas Hanung itu di belakang saya kira tahu saya tidak punya motor, punyanya saya setelah kuliah baru punya. Ya, itu aja ya tadi pakai jual-jual kambing. Jadi kalau SMA yang punya motor dari Kokap itu namanya Mas Purwoko. Mungkin agak mirip saya sedikit Pak. Jadi Mas Purwoko pakai CB, pakai GL malah ya. Kakak kelas saya 1 tahun. Ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman prihatin. Saya kos di Tebak, tempatnya Mbah Pawiro, mandinya di bawah pohon bambu itu di Pekiwan itu bareng-bareng sama Pak Ran, tetangga-tetangga itu. Terus non sewu Pak Muji Rumen, BAB-nya WC cemplung di bawah pohon bambu itu di kos di situ. Saya pernah saya kan masak sendiri. Pagi itu bikin bubur, terus nanti lauknya beli di pasar Manuk gitu. Nah, itu saya bikin bubur masih gelap gitu. Ternyata maksud saya itu tak kasih gula merah itu. Biar manis terus kasih garam. Ternyata teman saya yang sesama kos dari Kulur itu ternyata naruh bukan gula merah tapi malam itu kan mirip gula merah itu bentuknya. Nah saya cemplung ke di itu, saya aduk kok semakin seret. Wah sudah mau berangkat sekolah malah bubur kecemplungan malam itu pengalaman yang menurut saya cukup indah ya kita mengenang waktu SMA. Saya yakin teman-teman semua ini punya pengalaman yang unik-unik waktu sekolah di SMA. Jadi saya kira itu, dan saya secara pribadi juga mohon doanya agar saya dalam mengemban amanah tugas di Kulon Progo ini bisa berjalan dengan baik, dan semangat bila beli Kulon Progo matur nuwun sangat. Ini panitia sudah semuanya ini saya lihat
Ini bikinan Kulon Progo semua. Ya. Kita beri tepuk tangan lah panitianya, matur nuwun ya. Ini kan apa ini tahu apa? Tahu susurnya kan tidak mungkin, kalau dari Kentucky kan tidak mungkin ini. Salaknya ini bagus sekali, jadi semua uangnya lari ke tetangga-tetangga. Saya memang selalu promosi bila beli Kulon Progo, daripada uangnya lari ke luar negeri, lebih baik kita lari ke tetangga-tetangga. Kalau mau makan ayam nggak usah makan ke food court yang mahal, boleh di tetangga nih saya gitu. Tapi uangnya kan dikasihkan tetangga itu, kemudian akhirnya uang. Makanya kita alhamdulillah punya airku, punya apa banyak produk-produk lokal, coklat juga ada coklat Pegagan, kemudian ada teh Suroloyo. Saya untuk sajian di open house pakai teh Suroloyo, coklat Pegagan, itu semua rasanya kok ya nyaman. Dan geblek sengek itu saya kira sangat laris sekali, kalau kita banyak pemudik saya kira sangat mendambakan geblek sengek. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami sekali lagi mengucapkan selamat dan juga sugeng sami pepanggian reuni, mudah-mudahan banyak manfaat. Saya nanti mohon izin pamit duluan karena ada wayangan di tempat lain, jadi di mana ya? Di Siwates. Bukan Pak, satu lagi Pak, di Margosari. Margosari, jadi banyak undangan. Matur nuwun, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.